Teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang idgham mutamatsilai. Kalau yang lalu kita telah membahas tentang idgham mutajanisain, sekarang kita membahas tentang kembarannya tapi tak serupa. Jangan ngomong Teman-teman, sambil open whiteboard. berarti ngomong dulu baru whiteboardnya dibuka gitu, Ustazah. Atau bilang dulu open whiteboard. Nanti sambil open itu sambil nunggu dia layarnya jelas. Itu kita sambil ngobrol. Itu nggak apa-apa. Oh, Ulangi lagi ya. saya ulangi, teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang idgham mutamatsilai. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang idgham mutajanisain dan minggu ini kita akan membahas tentang kembarannya tapi tak serupa. Jangan Itu melet-melet mulu. saya membuka whiteboard ya teman-teman. Apakah teman-teman di sana sudah bisa melihat whiteboard saya? Baik. Ada berapa orang emang audiensnya? Ada ada 50 orang Ustazah. Oke, baiklah. Lanjut. Teman-teman, kita akan membahas tentang idgham mutamatsilai. Saya siapkan penanya terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, ternyata Apa itu? Oh, ternyata ini apaan tuh? ini belum nyambung Ustazah pennya. Ya udah ngomong yang benar kan? Oh, enggak. Hmm. Teman-teman, izin menyambungkan penanya terlebih dahulu ya. Izin mulu. Oh iya, maaf Ustazah. Teman-teman, saya sambungkan penanya terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu. Jangan terlebih dahulu juga kali. Teman-teman sebentar ya. Ngobrol aja. Teman-teman sebentar saya nyambungin pennya dulu. Jadi public speaker yang baik itu dia tahu kapan harus talking. Itu poinnya. Jangan sepanjang hayat public speaking mulu. Jadi tahu kapan harus talking. Terus. Saya ulangi, teman-teman, saya sambungkan penanya dulu ya. Ya, mau ngomong terlebih dahulu lagi kan. Baik, penanya sudah tersambung. Siang ini kita akan membahas tentang idgham mutamatsilain. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang idgham mutajanisain dan siang ini kita membahas tentang idgham mutamatsilain. Kira-kira dari keduanya adakah perbedaannya? Teman-teman di sini ada yang mau menjawab? ten- eh, ada yang mau menjawab perbedaan dari idgham mutamathilain dan idgham mutajanisain? Mungkin Kak Isna mau menjawab tentang apa itu idgham mutamathilain? Jangan mungkin dong. Yang pasti-pasti aja. Saya ulangi, Kak Isna mempunyai pendapat tentang perbedaan idgham mutamathilain dan idgham mutajanisain. Kok Kak Isna geleng-geleng aja, kira-kira sudah tahu tentang idgham mutamathilain? Kalau Oh, belum tahu. geleng-geleng, kalau geleng-geleng itu maksudnya apa? Geleng-geleng tuh gini-gini Ustazah, kanan kiri Ustazah. Iya, biasanya kalau gestur geleng-geleng itu artinya apa? Tidak, enggak mau, enggak tahu gitu Nah, Ustazah. kalau udah tahu kenapa ditanya lagi? Oh, Kok oh sih? oh, saya ulangi.
Kak Isna geleng-geleng teman-teman. Tandanya berarti Kak Isna belum tahu tentang idgham mutamathilain. Sekarang gini, Baiklah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, sebentar. yuk segera kita membahas tentang idgham Sebentar. Ih, mutamathilain. sabar. Aku mau ngomong. Nah, Natu sadar nggak ngomongnya matanya ke kiri mulu? Saya malah sadarnya kalau berbicara itu sukanya lihat ke atas Ustazah. Ah, tadi tuh ke atas tapi ke kiri. Jadi tuh eh, ke atasnya bukan ke atas gini, tapi ke sini. Nah, itu nggak oke tuh, soalnya audiensnya bukan cicak. Nah, itu juga yang mau saya tanyakan Ustazah. Apa? Saya seringkali kalau berbicara atau apapun itu suka melirik ke atas. Entah hafalan, entah mau ngomong sama orang itu berpikir sebelum berbicaranya itu melirik ke atas kayak mikir gitu. Itu kira-kira ada artinya nggak sih Ustazah kalau dari gestur Ada. eh, saya pintarkah atau saya aslinya cerdas gitu atau gimana Ustazah? Ah, oke. Jadi itu manusia tuh kan macam-macam ya, kompleks. Kepribadian, personalitinya, kecenderungan menggunakan otak kiri dan kanan, terus apa menggunakan feeling, kayak gitu-gitu, visual, auditory, kinestetik, banyak kan. Makanya juga kalau kita ikut tes-tes kepribadian itu kan banyak ya metodenya. Ada Stephen, ada cek personality, ada macam-macam lah. Ada cek orang ini pragmatis, sanguinis, koleris, melankolis. Ada yang hasilnya untuk bagian situ. Ada yang orang ini nih otak kanan banget nih, atau orang ini otak kiri banget nih, gitu. Ada orang ini feeling banget nih, orang ini nih thinking banget nih. Ada yang kayak gitu. Jadi banyak modelnya. Nah, perihal gestur, gestur itu ada yang terkendali dan ada yang tidak terkendali. Yang tidak terkendali itu yang dinamakan batin bawah sadar atau alam bawah sadar. Segala sesuatu yang kita tuh nggak ngontrol, tapi kita melakukan itu. Paling sepersekian detik kita menyadari. Cuma setelah itu ya udah terjadi otomatis. Misalnya apa? Kalau aku ngomong kedip mata, sadar kan kalau kita berkedip setiap hari, ya kan? Tapi kita kan nggak menghitung dan mengatur detik keberapa aku berkedip, detik keberapa aku buka mata. Cuma aku tahu aku melakukan aktivitas mengedipkan mata dalam jangka waktu selama aku masih buka mata ya udah berkedip aja terus, gitu kan? Cuma kan kita nggak mengontrol berapa kali berkedip dan kapan harus berkedip. Terus tarik nafas. Aku tahu aku bernafas. Aku sadar aku bernafas. Tapi aku nggak mikirin juga kapan harus bernafas. Terjadi secara begitu aja, natural aja, otomatis. Itu berarti kerja bawah sadar. Ada gerakan nggak? Ada. Yaitu dada kita mengembang, perut kita mengempis saat kita bernafas. Ya kan? Atau perut kita mengembang dan mengempis saat kita bernafas. Itu mempengaruhi gestur nggak? Mempengaruhi, tapi tidak terlalu terlihat. Mata, itu yang sangat terlihat. Makanya ada kalimat mata itu salah satu-satunya indera yang tidak bisa berbohong. Nah, gerakan mata itu sama dengan gerakan anggota yang lain, anggota fisik yang lain, itu harus disadari. Apalagi kita kan disorot ya oleh audiens. Jadi makanya speaker itu dituntut untuk selalu sadar. Sadar dengan ucapan, sadar dengan eh, voice-nya, ya kan? Suara dia, sadar juga dengan ekspresi dia. Kadang kita nggak nyadar, alis kita naik-naik. Kalau nggak diingetin, oh iya ya. Nah, kalau nggak dikasih tahu kan nggak kayak gitu. Nah, perihal mata memandang ke kiri,
Itu ada indikasi kamu adalah pengguna enggak tuh? Kamu adalah orang yang sangat sering menggunakan otak kiri. Aktivitas otak kiri itu seperti apa? Orangnya serius, orangnya agak saklek, orangnya itu ada sisi berantakannya, tapi kalau misalnya lagi rapi-rapi, terstruktur gitu. Apa namanya? Analitik gitu. Hitung-hitungan. Itu otak kiri itu aktivitasnya. Dan pandangan kiri itu pandangan untuk mengingat sesuatu. Kalau pandangan kanan itu otak kanan. Otak kanan itu untuk hal-hal yang fun, ngada-ngadain sesuatu. Makanya orang kalau ngomong, tapi ini tidak semua pandangan ke kanan artinya begitu, tidak semua pandangan ke kiri artinya begitu ya. Cuma kalau dalam forensik itu pandangan ke kanan, kita bisa melihat kalau ada indikasi berbohong, itu ada di sana pandangan ke kanan. Kalau pandangan ke kiri itu mengingat sesuatu yang sudah direncanakan, struktur yang sudah dibuat, dan itu terlihat sekali. Kan kamu mempersiapkan banget untuk menjelaskan ini kan. Wajar matanya ke kiri-kiri untuk nyari data, nah nyari informasi dari otak kiri yang udah disiapin gitu. Cuma pandangan itu kan terjadi secara otomatis. Kamu harus ngontrol itu. Karena audiens gak mau tahu kalau kamu itu lagi nyari-nyari data. Yang terlihat di audiens apa? Ini orang nggak siap apa nggak peduli sama kita apa gimana sih? Kok matanya nggak ke kita? Makanya kontrol mata itu yang disebut dengan eye contact. Kontak mata. Kontak mata tuh hati-hati. Jangan ke kiri kalau nggak ada kebutuhan ke kiri. Jangan ke kanan, ke atas, ke bawah kecuali ada kebutuhan. Selain daripada itu fokus ke audiens. Gitu. Jadi bukan tentang aku cerdas kah, aku pinter kah. Ada juga kok orang yang pandangannya ke kanan itu orang pinter juga. Jadi ini bukan tentang kecerdasannya, tapi kebutuhan mengingatnya. Kamu sangat tampak. Kalau bisa itu tuh masuk ruang dapur kamu aja gitu. Dapur kamu adalah kamu mempersiapkan sesuatu dan kamu sungguh sangat mengingat. Jangan bocorkan aktivitas dapur kamu di hadapan audiens. Gitu maksudnya. Ngono. Jelas ya? Nggih, jelas Ustadzah. Esek. Tapi aku kayaknya lahjah Jawanya enggak deh. Belum mahir, belum dapat nih. Ya udah. Berikutnya adalah idgham mutamatsilain ini tulisannya menggunakan alkah. Tadi saya sempat searching Ustadzah. Hmm. Tulisannya gitu lah, makanya saya apa namanya? Coba nanti waktu one on one sama Ustadzah saya tulis al. Nanti Hmm. barangkali memang salah, pasti dikoreksi Ustadzah. Saya juga sudah menduga-duga ini pasti akan ditanyakan sama Ustadzah soal al ini Ustadzah. Kamu nih cari gara-gara deh. Kalau mengenai salah benarnya aku nggak bisa komen ya, karena ini kan berkenaan dengan struktur bahasa Arab ya, dan aku nggak punya basic kuat di bahasa Arab. Nah, cuma kalau berkiblat ke idgham syamsi, idgham komari, ilhar komari, terus ilhar mutlaq, itu tuh nggak ada alnya, Berarti langsung mutama filain gitu gitu Ustadzah. aja. Atau mungkin kalau dalam bahasa Arab al-idghamul mutamatsilain aku juga nggak tahu ya. Tapi ini harus nanya orang yang bahasa Arab sih. Nah, aku nggak paham. Ini tuh berhubungan kayak naat man'ut, kayak idofah, kayak gitu-gitu loh. Aku nggak paham itu karena aku bukan anak pesantren. Coba nanti saya buka kitab Syifaul Jinanya Coba, Ustazah. coba deh. Nah, nanti lihat kalau misalnya benarnya harus idgham al-mutamatsilain. Berarti nanti tugas kita adalah menyampaikan dalam bentuk sosialisasi. Tapi gunakanlah yang umum di masyarakat supaya tidak membuat benteng. Kok beda sih? Gak semua masyarakat tuh perbedaan mau diadepin. Kadang udah berbeda tuh langsung dia mundur, nggak mau belajar. Gitu.
Ya, kalau misalnya yang umum kan idgham mutamatsilain. Ya udah pakai itu aja. Ya, Ya, coba diulang lagi. teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang idgham mutamathilain. Sementara saya hapus whiteboardnya ya teman-teman karena tadi penulisan saya sangat tidak terbaca. Ya, bagus. Idgham mutab idg saya ulangi, idgham mutamathilain. Adakah teman-teman di sini yang tahu tentang idgham mutamathilain? Kak Isna, apakah tahu tentang idgham mutamathilain? Nih, kan 50 orang audiensnya. Kok Isna mulu dari tadi yang dipanggil yang 49 orang itu apa kabarnya? Goib Ustazah. Tidak. Astagfirullah. Ada aja mereka zahir. Jadi kayak nih, misalnya kayak acting gini. Dari 50 orang yang hadir ini saya lihat ada yang masih kurang fokus nih. Coba-coba. Panggil aja namanya. Misalnya ya udah diada-adain aja, imajinasinya tuh dimainkan. Nih, yang kurang kurang fokus nih, saya lihat nih, misalnya Bapak Darmawan. Bapak Darmawan pernah tidak mendengar istilah idgham mutamatsilain? Kalau pernah, masih ingat nggak artinya apa? Jadi kayak tembak aja, 50 orang itu kadang dia juga nggak mau jawab, kadang dia juga nggak merhatiin kita. Jadi tembak aja dia supaya tahu diri gitu. Kalau lagi ngaji tuh ngaji gitu. Coba. Jadi tuh aku Saya one on one itu, sorry, aku potong dulu. One on one tuh aku nggak selalu melihat kamu pinter nggak nulisnya, pinter nggak ngasih apa penjelasannya, bukan. Kamu pinter nggak menguasai audiens. Itu yang juga aku mau lihat. Coba deh. saya ulangi, dari 50 temannya, saya ulangi, dari 50 teman-teman yang ada di Kok kelas 50 ini, teman-teman sih? Dari 50 orang yang hadir nih, kan teman-teman itu sapaan. 50 besti, ya nggak seru lah. 50 orang yang hadir. saya ulangi, dari 50 orang yang hadir di kelas ini, adakah yang tahu tentang idgham mutamathilain? Mas Darmaji kelihatannya pandangannya kosong. Apakah tahu tentang idgham mutamathilain? Coba, aku mau nanya dulu ke Nahna. Apa yang terfikirkan ketika Nahna mendengar istilah pandangan kosong? Eh, ngelamun Ustazah. Ngelamun. Selain itu, apa efek pandangan kosong? Efek pandangan kosong tuh dia tidak memperhatikan yang sedang berbicara. Itu bukan efek, itu definisi. Oh, efek. Efek nih, Efek. kamu jangan Efeknya kosong. kaget Ustazah. Efeknya kaget. Selain kaget, identik orang yang Eh, pandangan kosong tuh apa sih identiknya? dia memang nggak tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Enggak itu maksudnya. Aku kalau misalnya, kamu tuh jangan kosong pandangannya. Karena biasanya orang yang pandangan kosong itu akan, Dimasukin setan nah Ustazah. maksud aku itu. Masyarakat Indonesia ini kan isi otaknya banyak banget mistisnya. Coba kalau kamu pakai istilah itu. Saya perhatikan Mas Darmaji pandangan kosong. Apa coba respon masyarakat Indonesia yang ada di 50 orang itu? Mau kesurupan Ustazah. Makanya aku ketawa, kenapa kamu pakai kosakata itu? Mending kalau kesurupan itu kamu tamati lagi. Paham dia, bangun-bangun paham, itu kamu tamati lain. Tapi kalau kayak gitu kan kayak merendahkan, itu satu sisi juga merendahkan audiens loh itu. Jangan sampai.
Coba yang enak. Saya ulangi. Saya ulangi. Apakah 50 orang yang ada di kelas ini tahu tentang idgham mutamathilain? Eh, coba kalau aku nanya kayak gitu enak nggak? Apa Kurang enak 50? kayak Iya, kurang enak. Gimana yang enak? eh, dari 50 orang yang ada di kelas ini, itu ya Ustazah. Ngomong dulu, ngomong. Jangan tanya dulu. Ngomong dulu, aku mau denger dulu. Dari 50 orang yang ada di kelas ini, adakah yang masih belum tahu tentang idgham mutamathilain? Itu boleh tuh. Lupa. Apa? Lupa apa? Lupa tadi. Kan tadi langsung spontan Ustazah Hmm. Coba, bilangnya. coba diulang lagi. Saya saya ulangi. Saya ulangi. Dari 50 orang di kelas ini, adakah yang belum tahu tentang idgham mutamathilain? Kalau misalnya jawabannya semuanya udah tahu, apa responmu? Oh, saya ulangi. Dari 50 orang di kelas ini, adakah yang belum tahu tentang idgham mutamathilain? Silahkan teman-teman tunjuk jari. Semuanya rupanya tahu nih idgham mutamatsilain. Apa lanjutannya? Wah, ternyata teman-teman di sini tidak ada yang mengangkat jarinya. Mengangkat jari. Mengangkat tangannya, Ustazah. Saya ulangi. Ternyata dari semua teman-teman yang ada di sini tidak ada yang mengangkat tangannya. Artinya, teman-teman sudah tahu ya tentang idgham mutamathilain. Hmm. Baik, kalau begitu saya akan melempar pertanyaan ke teman-teman. Melempar sih. Siap, siap ya teman-teman? Oke, oke, oke. Ya nanti Siap ku ya tangkap. teman-teman? Iya, nanti lemparannya ku tangkap. Oke, Kak Prabowati. Apa itu idgham mutamathilain? Prabowo. Prabowati Ustazah. Ustazah kalau mau ketawa nggak ada suaranya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ulang, ulang. Pak, Kak Prabawati, coba. Siap-siap ya teman-teman. Saya akan lempar pertanyaan ke teman-teman semuanya. Kak Prabowati, tahu nggak idgham mutamathilain? Lah kan tadi katanya dari 50 orang semuanya udah tahu, ngapa jadi ditanya lagi? Kan mereka nggak ngangkat tangan, berarti kan sudah tahu lah. Saya kan mau melempar pertanyaan ke mereka untuk mereka menjawab idgham mutamathilain itu, Ustazah. Itu namanya bertele-tele. Kan udah tahu dia nggak angkat tangan, berarti kesimpulan versi kita adalah dia udah tahu jawabannya. Kalau sudah tahu terus kenapa saya jelasin ya, Ustazah? Nah, Oh, kan ada lagi pembahasan yang berhubungan dengan mutamatsilain, masa nggak ada di isi kepala kamu? Misalnya kamu mau lempar apa bedanya dengan idgham mimi? Misalnya kamu mau kasih pertanyaan lagi, apa bedanya dengan idgham lain? Kan masih ada hubungan. Bukan berarti semua udah tahu mutamatsilain terus habis perkara, masa langsung tutup kelas? atau itu ya, Ustazah. Atau coba kalau udah tahu apa itu idgham mutamatsilain, cirinya apa? Contohnya apa? Kan masih ada yang bisa dibahas. Bukan berarti duniaku berakhir. Ya, Ustazah. Paham. Ya, Hmm. Ustazah. Baru kepikiran. Nah, dari tadi Ya, nggak ada pikirannya, nggak ada otak.
Coba, cepetan. Saya ulangi. Dari 50 teman-teman yang ada di sini, ternyata sudah pada tahu tentang idgham mutamathilain. 50 Baik, orang, 50 teman-teman. saya ulangi. Dari 50 orang yang ada di kelas ini sudah tahu tentang idgham mutamathilain ya. Berarti saya boleh bertanya kepada teman-teman. Ciri-ciri dari idgham mutamathilain. Jeng 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 jeng. Kak Prabowati, apa ciri-ciri idgham mutamathilain? Oke, sebentar. Nah, ini kan udah bisa ngelawak. Kayak sesi sebelumnya juga aku ketawa-tawa kan dengan cara kamu mengajar kan. Benar nggak? Benar ya? Apa catatanku dari sesi belajar sesi one on one sebelumnya? Hmm, Jokesnya sama. Jokesnya sama maksudnya? Eh, yang minggu kemarin itu Ustazah, 2 atau 3 kali jokes yang saya buat itu sama semua. Oh, oke. Nah, sekarang aku melihat suasana jokesnya ini jadi terlalu ringan. Kayak nggak cocok kalau misalnya audiensnya itu dewasa menengah gitu. Tapi akan cocok dengan dewasa muda yang mendekati usia kayak masih masih pradewasa gitu. Cocok untuk SMP, SMA dan dewasa muda. Itu cocok tuh kayak jeng 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 jeng. Tapi suasananya itu berubah menjadi kayak lagi games. Itu bagus untuk audiens anak-anak, anak muda dan remaja gitu. Nggak cocok kalau buat teman-teman yang sepantaran dengan usia kita. Jadi nanti ke depannya aku pengen lihat Nahna tuh penguasaan audiensnya, pendekatan ke audiensnya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau materi kan kita semua udah tahu lah itu mutamatsilain apa sih, udah semuanya udah tahu. Tapi pembawaan kelas aku belum ngerasain tepat gitu. Seru iya, tapi belum tepat dengan audiens yang dalam bayanganku ya orang-orang dewasa, orang-orang punya jabatan gitu ya. Jadi Atau apa? iya, Ustazah. Atau sebelum saya one on one, sebelum memulai presentasi, itu saya lapor ke Ustazah, audiens saya segini, orang-orangnya dari usia anak, remaja, atau pradewasa, atau dewasa. Jadi nanti jokes yang saya coba buat itu tinggal dikoreksi Ustazah apakah itu cocok dengan audiensnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ketika saya one on one sama Ustazah ini kan kayak hmm, masih menunggu instruksi dari Ustazah nih, Hmm, audiensnya fase usia berapa gitu loh Ustazah. hmm, hmm. Jadi pasti akan apa ya? Yang saya siapkan apa, yang dalam bayangan Ustazah itu apa kan kurang sinkron gitu Ustazah. Oke, Atau begitu ya Ustazah ya. Jadi supaya lebih apa ya, lebih ini kayak kita tahu yang minggu ini aku mau fase anak-anak, hmm. minggu besok aku fase remaja kayak gitu Nah, Ustazah. nggak apa-apa. Ini tuh bukan sebuah kesalahan, tapi jadi tahu. Oh, Nahna udah cocok nih untuk audiens SMP SMA nih. Nggak diragukan gitu. Oke lah. Sekarang untuk persiapan sesi one on one berikutnya adalah dewasa muda, menengah, dan lansia dalam satu forum itu. Jadi silakan dipersiapkan jokes-jokesnya. Pokoknya orang dewasa aja. Nggak ada lagi tuh jeng jeng jeng. Kemarin tuh aku ingat dibaca sesuai dengan keyakinannya aja lah ya. Ah, itu masuk tuh buat jokes orang dewasa tuh. Masuk.
Kayak tulisan saya nih agak apa gitu kan, kemarin itu kan tulisan saya agak apa gitu. Jadi silahkan dibaca sesuai dengan keyakinan masing-masing saja lah ya. Nah, itu bisa tuh masuk ke jokes orang dewasa. Nah, nanti aku pengen lihat tuh gimana Nahna merangkul orang dewasa yang beneran dia tuh saklek, orang dewasa saklek ya. Jadi tolong Aku adarin ini. iya kamu menghadapi diri kamu. Saya sebenarnya hobi ngejokes Ustazah. Kalau sama Ustazah jadi serius, tegang semua Ustazah. Coba, misalnya kamu bertemu audiens kayak aku, 10 orang aja habis tenagamu, nah. Tapi ini ada campuran, campuran ya. Ada dewasa saklek, dewasa lansia yang baperan kalau disuruh ngafalin sesuatu, dan dewasa muda yang bisa jadi cepet bosen juga kayak apa sih ini, aduh. Ya, takutnya itu tuh Ustazah udah kepikiran Heeh. itu tuh nanti dapetnya yang kaku banget, nggak Ya, bisa senyum nggak. nah itu yang harus dilatih, kan manusia banyak macamnya, gitu ya. Jadi kalau materi aku nggak terlalu mengkhawatirkan Nahna lah. Cuma pembawaan di kelas. Nanti Satu dilatih. lagi Ustazah, Mm-mm. Kenapa? satu lagi. Saya sadar ketika mengajar sama siapapun, tapi lebih banyak ke anak-anak sih Ustazah. Selama ini saya kalau ngajar ngaji, tilawah, banyak anak-anak, remaja, orang tua, orang tua. Mm-mm. Terus saya merasa setiap saya berbicara, entah ceramah, entah ngajar ngaji, itu Mm-mm. saya jarang menatap anaknya. Mm-mm. Jadi mau ngoreksi itu pun juga nggak natap anaknya. Mm-mm. Saya nggak tahu grogikah Mm-mm. atau saya takut salah Mm-mm. atau gimana, tapi saya memang sadar bahwasanya saya nggak pernah ngomong menatap langsung. Dengan ustadzah pun kan kayak mencoba untuk kabur dari pandangan ustadzah gitu loh ustadzah. Jadi nggak Ya. bisa dua empat mata gitu, nggak bisa. Kayak ada rasa takut, grogi, campur-campur ustadzah. Mm-mm. Itu saya tahu itu kurang bagus, kurang etis. Saya lalu bagaimana cara saya untuk mengurangi mengurangi kontak mata itu Ustazah. Maksud saya kayak mencoba untuk lebih intens kontak mata sama muridnya. Gitu Mm. Ustazah. Jawaban cepatnya adalah jawaban cepat ya, tapi ini tidak ideal. Jawaban cepatnya adalah tatap nih jidat tengahnya nih. Jadi bukan mata bola matanya, tapi tatap di sini. Karena kalau kamu tatap di sini, kamu orang itu akan merasa kamu menatap matanya. Kayak sekarang nih, Nahna merasa nggak kalau aku natap Nahna? Natap Ustazah. Tapi aku nggak lihat mata Nahna. Aku lagi lihat tengah nih antara alis kiri dan kanan. Itu simpelnya. Cara cepat. Iya, tapi ada tapinya. Kenapa kamu nggak berani? Itu ada alasannya. Dan alasannya sepertinya tidak bisa dibahas di sesi ini. Aku menyarankan kamu one on one hipnoterapi sama aku. Jadi kita colek-colek sebabnya. Karena aku udah tahu sebabnya, cuma kan nggak mungkin kita rekam. Ya Ustazah. Gitu. Kalau mau ngobrol untuk tahu kenapa kamu nggak berani. Karena mungkin kamu juga tahu itu. Cuma kalau namanya terapi kan ngopekin luka ya. Gitu. Jadi Jangan Ustazah. Nana udah banyak bawangnya di sini. iya, itu maksud aku jangan di sini. Jadi sesinya ya ngobrol berdua aja. Kalau memang Nahna merasa itu dibutuhkan, karena kan pasti berhubungan dengan kehidupan Nahna juga di masa lalu, masa kini, masa depan.
Gitu. Oke, kita akhiri saja daripada ada yang tidak diinginkan terjadi di sini. Nanti Japri aja kalau misalnya mau ngobrol ya. Baik, Ustazah. Oke, tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Nana sudah banyak Terima kasih, berbagi. Ustazah. Oke, aku tunggu sesi yang kita lebih rileks tanpa rekaman. Ya, insya Allah. Oke, Assalamualaikum. Selamat lanjutkan Waalaikumsalam, aktivitas Ustazah. ini. Dadah. Sehat-sehat, Ustazah. Sama-sama Nana, bahagia-bahagia ya.